واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نفروا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih sama-sama ngaji di dalam menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah di kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya berikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumil akhir di rabbal alamin. Masih di dalam surah Al-Buruj, yaitu tentang kudus bintang atau sumpahnya Allah terhadap langit yang mempunyai kudusan bintang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menyebut asma Allah, ulas asing dalam dunia dan ulas asing dalam akhirat. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih bagi semua makhluk Allah untuk kehidupan dunia, dan Allah Maha Pengasih bagi hamba-hamba Allah yang beriman untuk nanti di akhirat. Kita sama-sama ngaji surah Al-Buruj. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat di akhirat. Wassama'i dzatil buruj, demi langit kang duwe di biro-biro lintang, demi langit yang dihiasi dengan bintang-bintang, diliputi dengan bintang-bintang. Wal yaumil ma'un, dan demi hari yang telah dijanjikan, yaitu hari kiamat. Wa syahidin wa masyhud, dan demi tidak kang disaksikan dan yang menyaksikan. Sumpah ini Allah turunkan di surah Al-Buruj menandakan sesuatu yang sumpah adalah sesuatu yang besar menurut Allah. Sumpah ini sama halnya ketika manusia untuk meyakinkan kepada orang lain, menguatkan tentang isinya, maka manusia meyakinkan satu dengan yang lainnya tentu dengan bersumpah.
kita sumpahnya yang paling baik adalah sumpah atas nama Allah. Supaya orang tahu, paham bahwa kita ini jujur, benar. Begitu juga Allah bersumpah. Tetapi Allah bersumpah bukan atas zatnya, tapi atas sesuatu yang menurut Allah adalah besar. Tidak kecil, tidak dipandang kecil, tapi dipandang besar. Termasuk langit adalah makhluk Allah yang besar, yang mana langit ini adalah satu makhluk yang tidak ada diamnya, tidak ada penjaganya. Kemudian begitu luasnya langit, sehingga mata memandang pun tidak ada ujungnya. Dan ketika seseorang naik ke atas pun makin lama sulit untuk menemukan titik temunya. Berbeda dengan Datuk Nabi. Datuk Nabi karena diberikan mukjizat oleh Allah bisa tembus ke langit 1 sampai 7, bahkan lewat dari itu. Wasama'i dzatil buruj, demi langit yang mempunyai bintang-bintang. Wal yaumil ma'ud, dan demi hari yang dijanjikan, yaitu yang kedua, hari kiamat. Jadi hari kiamat ini menurut Allah adalah sesuatu yang besar. Jadi kita pun harus menganggap bahwa hari kiamat itu adalah hari yang besar, hari yang patut kita perhatikan, kita pelajari untuk kita bersiap-siap di dalam menghadapi hari itu. Artinya beramal soleh. Jadi Allah sudah bersumpah atas sesuatu yang telah dijanjikan, janji bakal akan terjadi kiamat. Hari itu hari sudah dijanjikan oleh Allah bahwa itu akan terjadi. Wasyahidi wa masyhud, dan demi hari yang disaksikan dan yang menyaksikan. Ada yang menyatakan syahid ini orang yang datang di hari Jumat atau menyaksikan hari Jumat ketika terjadi kiamat. Ada beliau menyatakan bahwa hari Jumat itu hari di mana terjadinya kiamat. Hari Jumat itu oleh Allah adalah hari yang agung, hari yang istimewa, sehingga dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa masyhud, dan tidak dapat tekani yang disaksikan, yang menyaksikan, yaitu hari Arafah. Hari Arafah yang ditakai dan didatangi oleh kaum muslimin dimanapun mereka berada untuk datang ke Arafah untuk ibadah haji. Ujila ashabul ukhdud, dan binasakan ashabul ukhdud, kira-kira ashabul ukhdud telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dahulu kala, yaitu ashabul ukhdud, yaitu orang-orang yang membuat parit. An-nar zatil waqud, ruangan kebok benih kan diurbakan, yaitu api yang dinyalakan. Parit ini sengaja dibuat oleh satu kaum terdahulu sebelum
Rasulullah SAW diutus yang di dalamnya disiapkan kayu bakar, kemudian setelah siap dinyalakan api untuk menguji atau untuk menakut-nakuti orang yang sudah beriman kala itu. Ilhum 'alaiha qurun, ing dalam bahasa utawi ashabul ukhdud 'alaiha ing atas ukhdud, qurun itu pada lungguh kabeh. Mereka yang membuat ukhdud parit itu berjajar duduk di pinggir-pinggir paritnya, menyaksikan penyiksaan. Saya bangga melihat kaum mukmin disiksa. Tidak ada belas kasih, tidak ada kasih sayang di hati mereka. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan utawi ashabul ukhdud 'ala ma yaf'aluna kata sebarang kang pada melakoni sapa ashabul ukhdud bil mu'minina iwo mukmin syuhud kepada menghuni, pada menyaksikan, mereka menyaksikan, ya, karena mereka yang membuat. Ya. Seperti minggu lalu yang telah diceritakan, karena ada seorang pemuda yang diangkat, yang ingin diangkat menjadi ahli sihir oleh raja atas syarat dari ahli sihir pada waktu itu, yang ahli sihir ini sudah tua. Kemudian dalam perjalanannya Allah memberikan jalan hidayah kepada pemuda ini, walaupun sembari belajar itu sihir kepada ahli sihir, tetapi pemuda ini lebih besarnya mendapatkan hidayah, taufik dan karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika mau belajar kepada ahli sihir, dia lewat ke satu rumah rohib. Ya, kalau sekarang kiai yang rohib ini sedang membaca ayat-ayat Allah yang didengarkan oleh pemuda ini, karena paham isinya jadi tertarik. Sehingga di dalam perjalanan menuju tukang sihir itu lama, tidak cepat sampai. Ketika datang di ahli sihir, dia ditanya di mana dan dipukul. Begitu pula ketika pulang, mampir dulu di rumahnya rohib, mendengarkan ayat-ayat yang dilantunkan oleh seorang rohib itu. Nah, ketika pulang ke rumah, dia sama dimarahin, dipukul, sehingga terdengarlah oleh sang rohib, kemudian ngobrol supaya menyampaikan bahwa ketika datang ke tukang sihir, bilang saja bahwa saya ditahan oleh Tuhan. Begitu juga seperti itu. Dalam perjalanannya, pemuda itu ada satu hewan yang besar yang menghalangi jalan akses orang-orang. Dalam satu riwayat disebutkan baca besar. Kemudian dalam hatinya dia berdoa, ya, saya hari ini tidak mau meyakini pada yang benar antara ahli sihir atau apa yang dilakukan oleh rohib tadi. Dia berdoa, ya Allah, andai kata apa yang disampaikan seorang rohib adalah benar, maka matikanlah bacaan itu. Ya, kemudian ambil waktu. Jangan ucapan menyebut asma Allah, kemudian diletakkan waktu itu sampai akhirnya bacaan itu mati. Ketika cara itu bisa menjadi kembali. Nah, kemudian dilaporkan ngobrol dengan rohib tentang kejadian pemuda tadi. Sehingga rohib menyatakan, kamu memperoleh kedudukan yang lebih tinggi dariku, maka nanti kamu akan mendapatkan bala atau cobaan dari
kembalikan kepada Allah akan merasa diri hebat. Ya. Nah, kemudian dalam perjalanannya pemuda ini mendapatkan keistimewaan bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang diderita oleh masyarakat. Jadi banyak masyarakat yang datang kepadanya untuk wasilah mengobati. Karena ketika datang dibilangin diomong yang menyebutkan bukan saya, tapi sehingga ada satu fakih raja yang ketika itu buta meminta dengan membawa berbagai macam hadiah, yang apa yang dimilikinya untuk dihadiahkan kepada pemuda ini. Pemuda, saya kata kau bisa menyembuhkan penyakit mataku, bisa mengembalikan penglihatanku, maka semua ini akan menjadi milikku. Kemudian dijawab, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Kalau kamu mau beriman kepada Allah, mau keluar dari agama raja itu, maka aku akan berdoa kepada Allah untuk kesembuhan matamu. Ya, diiyakan oleh patrinya atau pembantu raja. Kemudian berdoa atas izin Allah mengambil penyakit yang ada di mata pati ini dan sembuh kembali. Sehingga berimanlah pati ini dan semua hadiahnya diberikan kepada pemuda tadi. Seperti biasa, pati ini pergi ke raja. Raja tahu kok bisa melihat, ya. Heran, tapi dia buta tidak bisa melihat. Ya. Akhirnya ditanya, siapa yang bisa menyembuhkanmu? Penunjukannya bukan pemuda itu, bukan David itu, bukan dokter itu, ya. Yang menyembuhkan saya langsung hatinya ingat Allah. Yang menyembuhkan saya Allah, Tuhanku dan yang menjadi Tuhan. Dengan kalimat itu raja marah, ya. Langsung ditangkap itu pati, ya, karena merasa dirinya sebagai Tuhan. Disiksa sampai terdengar kepada seorang pemuda tadi. Karena pemuda itu menghadap. Namun sebelumnya, sebelum pemuda itu menghadap, roh itu ya, oleh menghadap, ternyata roh itu sahabat, ya, ditangkap pada keyakinan yang kuat, ditangkap oleh raja. Akhirnya datang pula pemuda itu. Kemudian disiksalah patih, ya. Disiksalah roh itu. Yang pertama roh itu, ya. Kemudian disiksa, kalau mau balik lagi dengan aturan raja, kembali ke keyakinan raja, maka bebas. Tapi kalau tidak mau, maka akan dibunuh dengan cara digergaji. Orang ini tidak mau. Akhirnya diberikan, kemudian digergaji dari kepala sampai ke semua badan, dibagi menjadi dua. Dan itu tinggal giliran pati. Pati juga sama, tidak mau. Tetap keyakinan yang kuat kepada Allah, karena yang menguasai alam raya ini yang menciptakan adalah Allah. Sehingga pati ini digergaji lagi. Melihat itu, ya pemuda santai saja, tidak takut. Kemudian raja punya akal, gimana caranya pemuda ini mau sadar kembali lagi ke aturan-aturan yang dimiliki oleh raja, atau mau ikut terhadap keyakinan raja. Tidak mau langsung digergaji, tidak mau langsung ikut. Ya, sisanya beda. Dibawa ke gunung oleh prajurit, ternyata bukan pemuda yang mati, malah prajuritnya yang
mati, ya, dengan doa dari pemuda tadi kepada Allah, baik tidak mulia. Nah, pada goyang itu orang sudah tidak stabil, dia jatuhlah mereka dari atas gunung mati. Balik ke raja, ditanya oleh raja, mana teman-teman, mana prajurit-prajurit? Ya, dijawab, bukan saya tunggu, Allah sudah membinasakan mereka, Allah sudah membereskan mereka. Kemudian dipanggil lagi prajurit yang lain, suruh dibawa ke laut. Ya, dibawa ke laut, sudah di tengah-tengah. Kalau tidak mau balik lagi itu raja diceburi, ya, di tenggelamkan di tengah lautan. Sebelum itu berdoa kepada Allah, ternyata perahunya goyang, semua isinya jatuh balik ke laut. Nah, banyak yang tenggelam, kecuali pemuda tadi tidak tenggelam karena diizinkan oleh Allah untuk bisa berjalan di atas laut. Nah, kemudian balik lagi ke raja. Raja, kamu kurang ajar, kau tidak akan bisa membunuhku kecuali kau mau mengikuti syaratku. Iya, kau syaratku. Kumpulkan rakyatmu di satu lapangan, kemudian kamu ambil panahku yang ada di dalam diriku, karena dia punya panah. Kemudian ketika kamu melepaskan anak panah dalam surga, kamu bilang Bismillahirrahmanirrahim. Jangan menyebut asma Allah, Tuhan pemuda tadi. Baik, akhirnya dikumpulkan semua. Karena rakyatnya sebetulnya sudah tahu tentang kelebihan pemuda itu. Ya, setiap ada yang sakit, berobat kepadanya, dinasihati bahwa yang menyembuhkan bukan saya, tapi Allah. Nah, makanya sebaik-baik orang yang bisa menyembuhkan, perantara menyembuhkan, harusnya bilang begitu. Mau dokter kan, mau tabib, ya, mau ahli penyakit dalam dan sebagainya. Ketika sembuh, ketika mau berobat kepadanya harus bilang, diingatkan. Nah, biasanya tatkala mau berobat hatinya sudah mengeluarkan bisikan, periksa ke dokter Agung, waras ya, dokter Agung bisa warasakan, ya, hati-hati. Jadi disetel keyakinannya bahwa yang menyembuhkan itu bukan dokter itu atau tabib itu, ya. Di Allah itu syariat, syariat kita cari obat itu di dalam dalamnya. Setiap penyakit ada obatnya. Kenapa dari bukan Allah? Sehingga ketika sudah kumpul seluruh masyarakatnya, dilakukanlah proses mau pengubahan terhadap pemuda. Ternyata dulu sebelum Bismillahirrahmanirrahim, pas anak panah itu nancep ke badan pemuda ini, karena meninggal dunia. Menyaksikan itu semua, masyarakat tahu, paham bahwa sebenarnya yang mencabut nyawanya si pemuda ini bukan anak panahnya, tapi Allah sudah mengeluarkan ruh dari jasad pemuda ini, ya, sebelum anak panahnya nancep ke badan. Akhirnya mereka semua beriman. Amanna bi rabbil ula, amanna bi rabbil ula, amanna bi rabbil ula. Kami beriman kepada Tuhan yang bilang itu Allah maksudnya. Sehingga mereka beriman semua. Akhirnya marah saja dia. Marah, kalian tidak boleh murtad, gitu ya. Kalian harus kembali kepada aturanku. Akulah raja. Tanya satu-satu tidak mau, itu takut. Karena pasukan banyak juga banyak. Akhirnya nangkep semua masyarakatnya. Diperintahkanlah pasukan untuk membuat parit, ya sepanjang
jalan dan perempatan. Kemudian pembesar-pembesar raja, patih-patihnya, kemudian duduk jajar di pinggir-pinggir pali untuk menyaksikan peniksaan. Kalau sebelum dicemplungkan ke api itu ditanya dulu mau beriman kepada raja kita atau berimannya kepada Allah. Kalau mau kembali kepada raja maka dilepaskan. Kalau tidak mau kembali ya sudah dibakar hidup di tapi ternyata tidak ada yang zaman pengen anak, zaman ini anak di Cina ya anak, di Uyghurnya udah diambil ya anak, ubah dibakar kulit, cuma caranya kan berbeda ya. Mereka zaman dulu berpalit, kalau sekarang ubah langsung diopong, langsung diputuskan termasuk kan rumahnya mati yang dibakar sah anak yang Islam akhirnya mati karena periksaan orang kafir. Tapi bagi yang disiksa itu balasannya adalah surga. Muslim masih banyak yang merugi di kematian karena disiksa oleh orang kafir. Akhirnya satu persatu ditentukan, termasuk seorang ibu yang punya bayi mau mundur, pengen ngomong, pengen balik mandiri di agama raja. Tapi dari bayi atas izin Allah, bayi ini ngomong, ya ibu, wahai ibuku, engkau berada di jalan yang benar, maka kuatkan imanmu, majulah. Artinya tetap beriman kepada Allah. Di bawah sama pasukan, bayi sama anaknya tetap, bayi sama ibunya tetap di bakar itu. Tapi menurut ulama, setiap yang dicemplungkan ke kayu bakar itu, Allah sudah mengangkat perutnya dulu dari jasad, sehingga tidak merasakan panasnya api dunia, karena ruhnya sudah keluar dari jasad. Jadi yang dibakar hanya batak atau jasadnya saja. Ya, kalau itu sih, ya malu-malunya, ruhnya sudah pergi ke alam barzakh, dan nikmat alam barzakh. Ada di sini, ketika sudah selesai, ternyata Allah tidak diam. Ya. Allah tidak diam, walaupun sudah banyak korban. Ya, tapi memang dibiarkan kenapa? Ya, karena memang itu hadiah bagi umat Islam, umat mukmin, ketika mereka mati dalam keadaan iman dan dalam keadaan pemisahan orang kafir, mereka mati dalam keadaan syahid. Dan Allah membiarkan karena Allah sayang kepada orang mukmin. Pilihannya ingin mereka bahagia di akhirat. Kayak di Palestina, di Myanmar, di manapun umat Islam yang mereka disiksa oleh orang kafir, Allah biarkan. Allah biarkan. Ada hukum, ada apa? Kenapa sih? Allah memberikan kebahagiaan hakiki nanti di akhirat, di surga. Kemudian Allah menyalakan api itu lebih besar dari parit-parit yang ada. Kemudian menjulur keluar. Kocar kacir. Ada yang sempat lari dari tepi parit, ternyata apinya mencer. Ya, apinya makin menyambar. Ya, kayak angin puting beliung. Iya, kebekan. Ya, kena semua. Nah, semua dah mati semua. Ya, utilah ashabu, dibinasakan. Ya, dengan sebab mereka bisa orang beriman. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'azizil hamid. Wa ma naqamu, dan orang pada desa sapa para sadudut mukmin illa kecuali ayyubidu billah. Ada mereka beriman kepada Allah Al-Aziz yang Maha Agung, Al-Hamid yang Maha Puji.
Mereka itu menyiksa semata-mata karena dalam hati yang disiksa itu ada iman kepada Allah. Ya, kalau mereka tidak iman, tidak akan disiksa. Ya. Sama halnya dengan yang tahun-tahun beberapa tahun kemarin orang-orang kaum umur, padahal sama-sama sikit, ya, sama-sama kulit putih mekar ada, sebangsa tanah air, tapi kok disiksa? Kenapa? Karena dalam hati orang disiksa itu ada iman kepada Allah. Sedangkan di Cina bahannya adalah bahan komunis. Ya, sehingga ketika mereka berbeda dengan komunis, dan apalagi yang masuknya adalah masuk Islam, ya sudah sangat dibenci. Itu salah satu contoh. Jadi kenapa orang-orang walaupun mungkin kulitnya sama, rasnya sama, ya, dari bangsa yang sama, mereka disiksa karena dalam hati mereka ada keimanan kepada Al-Aziz Al-Habib, ya, pada Zat yang maha terpuji dan maha agung. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Al-Habib ini alladzi Zat Allah zat lahu yang mulkus samawati wal ardh, yang rakoni sama wa piro-piro langit wal ardh lan bumi. Itu Zat Allah yang merajai beberapa langit dan bumi, yang menguasai atau menjadi penguasa langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah atas suwiji-wiji asyahid yang syahid. Dan Allah atas segala sesuatu itu menyaksikan semuanya. Tidak ada yang luput atas penyaksian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Ashabul Ukhdud yang diceritakan di surat Al-Mulk. Allah mengetahui menyaksikan apa yang mereka lakukan terhadap orang mukmin. Allah ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum 'adzabun jahannam wa lahum 'adzabun hariq. Innal ladzina sesungguhnya orang-orang fatanul mu'minin yang kau fitnah mu'minana wal mu'minat dan mu'min wadon, orang-orang yang memberikan cobaan kepada orang mukmin dan mukmin wadon, supaya yatubu nuli orang taubat terhadap perbuatan mereka, kemudian tidak mau bertaubat kepada Allah, tidak mau berhenti terhadap usaha mereka menyiksa kaum mukminin, yaitu Ashabul Ukhdud, walahum maka pasti bagi mereka ada jahannam, siksa neraka jahannam, walaupun dan atas mereka ada hariq, siksa yang membakar, yang sangat membakar, disebabkan karena mereka dulu membakar orang mukmin. Jadi siksanya membakar, artinya terlalu besar pembakaran di neraka jahannam bagi mereka yang memberikan cobaan untuk Ashabul Ukhdud. Begitu juga dengan selain Ashabul Ukhdud, ya, orang-orang Yahudi, Nasrani, ya, Bani Israel, atau kaum apapun namanya, yang mereka memberikan cobaan kepada mukmin, ya, supaya tidak beriman kepada Allah, kemudian mereka menyiksa sampai terjadi kematian bagi mukmin, kemudian mereka tidak mau taubat, maka mereka akan disiksa di neraka jahannam, yang neraka itu sangat membakar badannya. Ya. Ketika di neraka, orang disiksa bukan hanya ruhnya saja, tetapi dengan jasadnya. Ya. Dengan jasadnya. Kemudian ketika sudah terbakar, dalam keadaan terbakar itu tidak mati,
Ya. Orang yang disiksa di neraka tidak mati, menjerit, nah, terus sampai gosok pun tetap ada nyawanya. Sampai cuma tinggal balutnya pun tetap ada nyawanya, masih nempel di tulang. Beda sama orang mukmin yang tadi disiksa oleh orang-orang ashabul ukhdud. Sebelum disiksa dibakar, Allah sudah angkat perutnya. Ya, karena yang merasakan siksa itu adalah perut. Ya, jadi siapapun orang yang masuk ke neraka jahanam, itu mereka la yamutu fiha wa la yahya. La yamutu, mereka tidak akan mati. Ya. Tidak akan keluar ruhnya dari jasad yang sedang disiksa. La yamutu fiha, di dalam neraka itu mereka tidak akan mati. Wa la yahya, dan mereka tidak merasakan hidup. Ya. Artinya tidak mati, ya karena ruhnya masih ada dan kan disiksa terus, jerit, nangis, ya, terus baunya kering kan, ya, sakit, dan ditakut, ya, walayahnya dan tidak merasakan kehidupan, ya, apa itu kehidupan? Ya makan, turun, mobil, hidup, ya, istirahat, itu hidup. Jadi simpulnya ada, nempel masih nempel di badan, tapi tidak tidur, tidak merasakan tidur walaupun sakit. Nah, tidak wedang, ya, tidak wedang teh, tidak kopi, tidak makan, ya, kecuali dikasih makan yang berbunyi, ya, yang bukan makanan, tetap penyiksaan. Ya. Itu berarti air panas atau air naga. Ya. Tidak merasakan walayahnya, tidak merasakan kehidupan. Itu maksudnya. Hidup tapi tidak merasakan nikmatnya hidup. Makanya kita alhamdulillah diberikan nikmat hidup dan bisa merasakan nikmatnya hidup. Ya, tapi seharusnya perlu bersyukur. Ada yang baik, kayak urip tapi tidak menikmati kehidupan hidup. Ya, kenapa sih? Karena tidak disyukuri. Ya, rasanya apa nikmat, udah musibah. Dapat duit terus. Iya. Ya, orang yang bisa merasakan hidup itu adalah orang yang mampu mensyukuri tentang kehidupan. Ya, anak akeh duit, ya alhamdulillah, tak bilang kaya, astagfirullahaladzim, sabar. Di rumah gue tekan, terus mayatnya kasih busur deh, gampang akan sampai dulu tuh ya. Asal yakin busur lo, terus uangnya kan main bagaimana Allah menanamkan di hati orang itu tergerak untuk berburu. Ya, pada berdagang. Ya, ada untukku, ya berarti hatinya tergerak oleh Allah untuk membeli dagangan kita. Jadi semua itu digerakkan hatinya atau dibisikan hatinya oleh Allah untuk memberikan jalan rezeki kepada kita. Nah, dia ada digerakkan bisi kamu kuat sepipis saja. Pikirnya kan kamu yang belum bikin langsung bisa Allah, ya Allah sebisa bisi. Ya kan Gusti Allah oke payah. Ada skill ya. Ini ada skill dalam video ya, dalam video selama atau zikiran dan sebagainya. Jadi rezeki itu sama, adalah bentuk kehidupan yang harus dinikmati oleh kita. Jangan sampai kita tidak dinikmati. Orang yang bersekutu sudah menikmati kehidupan. Sudah merasakan manisnya kehidupan ini. Tapi orang yang tidak bersyukur tidak merasakan nikmatnya itu. Padahal Allah sudah memberi nikmat itu. Jadi orang yang memberikan ujian cobaan kepada mukmin dan Ramadan, kemudian mereka tidak mau tobat, ancamnya adalah jahat siapapun. Ya. Jadi
memberikan ancaman. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dzalikal fawzul kabir. Innal ladzina amanu sesungguhnya orang pada iman wa 'amilus solihat dan melakoni amal soleh. Lahum bagi mereka jannatin adalah jannah. Surga. Syaratnya istiqomah. Ada dapat tok. Ada iman, suka iman, soleh, bentuk banyak mesti. Ada suka sholat, kemudian sholat. Ya, kudu istiqomah. Orang iman kudu istiqomah. Amal soleh kudu istiqomah. Sholat itu apa? Amal soleh. Amal soleh yang dilandasi oleh keimanan harus istiqomah. Jangan sampai copot. Ya. Jadi segala amal perbuatan baik kepada Allah dan kepada sesama manusia, amal baiknya harus istiqomah. Ya. Bantu sedulur, bantu tangga ya istiqomah. Ya. Tajri yang surga itu di dalam rumah istana surga itu di bawahnya bintang jalan ada pengawalnya atau ada sungai ya. Di Sontrapik, Trapiknya karton di sore ada ban ya, bannya ada iwape cara kayak kerajaan habis dari apa dari Sulaiman kalau itu bisa soalnya ada bambu di bannya ada iwak-iwak lucu dan ukir ya. Sedap di mana itu istana surga ya. Tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul kabir. Untuk memang kalau ganjaran itu gede, artinya ganjarannya besar sekali. Jadi itu iman dan amal soleh yang dilakukan istiqomah. Inna batsya rabbika lasyadid. Setuhune siksa dari pangeran iku yakti banget gede. Sesungguhnya siksa Tuhanku Allah lasyadid itu sangat pedih. Ya, itu nanti di akhirat. Nah, tidak di neraka jahanam. Bagi siapa? Bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bagi mereka yang memusuhi umatmu muslim dan mukmin ya. Mereka akan diberikan siksa yang amat pedih. Yang ketika mereka sudah masuk ke neraka, mereka lupa dengan kenikmatan dunia. Misalnya, nikmat jalan-jalan mobil, lalai, nikmatnya makan yang lalai, nikmatnya tunggu yang lalai, nikmatnya nyekel duit cepet rontas lalai hilang kabeh, harus mati neraka, wis paling kabeh. Ya. Kenapa? Karena fokusnya terhadap apa yang dia alami, sedang disiksa, ya. Lupa, ya, kenikmatan yang diberikan dulu, ya, karena dia tidak bersyukur kepada Allah, dia tidak bertaat, dia taat itu tidak bersyukur kepada Allah. Innahu huwa yuhyi wa yu'id. Sesungguhnya Rabb Tuhan itu huwa dia Allah, yuhyi itu kawinan sama Allah diciptaan. Sesungguhnya Allah itu maha memulai penciptaan makhluknya. Yang menciptakan makhluk, menghidupkan makhluk di alam dunia, wa yu'id lan balikkan Allah makhluk di dalam akhirat. Wa yu'id punya makna dan Allah yang menghidupkan kembali nanti makhluk jin, manusia, hewan nanti di alam akhirat. Ya, wa yu'id wa huwal ghafurul wadud. Utawi Rabb Allah itu Ghafur, maha pengampun, punya makna bagi siapa saja yang minta ampun. Ghafur ini tidak diperuntukkan bagi mereka yang tidak minta ampun. Nah, merasa benar melakukan salah tapi merasa benar.
Maka Ghafur ini tidak diperuntukkan bagi mereka yang tidak meminta ampun kepada Allah. Jadi Ghafur itu diperuntukkan bagi siapa saja yang mau beristighfar kepada Allah, yang mau taubat kepada Allah. Al-Wadud kan terbaring kaulane Allah. Al-Wadud bermakna Allah cinta kepada hamba-hambanya. Dengan cinta yang Allah punya, yang Allah miliki, yang diberikan kepada hambanya, maka hamba ini akan diangkat oleh Allah dan diberi kelebihan dunia dan diberikan kelebihan akhir. Al-Wadud ini penyamaan juga Allah yang memberikan khas atau khususnya kepada seorang pemuda tadi, diberikan karomah, ya, diberikan karomah. Begitu juga dengan hamba-hamba Allah yang lain yang ada diberikan keistimewaan, ya, ada yang bisa menyembuhkan penyakit dan sebagainya. Itu Al-Wadud, ya. Kalau pemuda ini ketika diberikan karomah balik lagi kepada Allah, ya, untuk dakwah di jalan Allah, bukan untuk berdagang di ya, untuk dakwah ngajak orang supaya beriman kepada Allah. Jadi siapapun yang memiliki kelebihan yang Allah berikan, maka jadikan itu sebagai dakwah kepada Allah. Mengajak orang untuk lebih beriman, lebih berdakwah kepada Allah. Ya. Al-Wadud Dzul Arsyil Majid kaguna di arsy, yang menguasai arsy, yang menciptakan arsy dan menguasai arsy. Ini bukan Allah yang duduk di arsy, bukan Allah yang bertempat di arsy, tapi arsy diciptakan oleh Allah dan Allah menguasai arsy. Ya. Jangan sampai seperti ada pendapatnya beberapa kaum ya yang menyatakan bahwa Allah itu ada di arsy atau membutuhkan tempat. Ada tempat itu yang diciptakan Allah. Al-Majid kan agung banget. Al-Majid yang agung, ya, artinya yang begitu besar kekuasaannya, menguasai arsy. Fa'alu lima yurid, tur iku bisa melaksanakan lima yurid piro-piro kehendake. Ya. Allah itu bisa apa saja melakukan terhadap apa yang dikehendakinya. Ya, mau membiarkan orang lebih jauh dan jauh, ya sudah dibiarkan oleh Allah.